Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Terlihat dari sebuah jendela, ada seorang wanita yang sedang duduk sambil membaca dokumen. Terlihat dokumen itu berisi tentang hasil tes kehamilan. Lalu kita dijelaskan bahwa Nona Lor memiliki kelainan khusus. Kecuali dia bertemu dengan lawan jenis yang cocok, kemungkinan untuk hamil 0%. Lalu terlihat seorang wanita yang sedang tersenyum setelah membaca dokumen tersebut. Tidak kusangka aku hamil. Lalu dia melanjutkan, malam yang mana? Ya, ucap wanita tersebut sambil terlihat dalam pikiran wanita tersebut. Terlihat adegan romantisme antara wanita dan pria. Lalu wanita tersebut memukul dokumen itu. Lalu terlihat dia membawa dokumen itu. Sekarang sudah hamil. Jadi harus bertanggung jawab, ucapnya sambil berbalik pergi. Terlihat dia berjalan keluar dari kamar. Lalu terlihat sebuah tangga. Lalu seseorang berkata, kakak pasti tidak akan setuju. Aku harus tetap menikah. Huhu. Lalu orang lain menimpali. Walaupun dia tidak ingin menikah, tetap harus menikah. Keluarga Mahoto sudah melahirkannya dan membesarkannya. Sudah waktunya dia untuk membalasnya. Lalu terlihat sebuah langkah kaki. Terlihat langkah kaki itu adalah langkah kaki wanita tadi yang menuruni tangga. Di sini kita ketahui, jika wanita ini bernama Lor Mahoto, nona keluarga Mahoto. Dia menimpali, aku diculik ketika aku berumur 3 tahun. Dan aku baru kembali setengah tahun yang lalu. Kalian tidak membesarkanku selama beberapa tahun, kan? Tanya Lor. Lalu terlihat dua orang yang sedang duduk. Tampaknya orang yang berbicara tadi adalah mereka berdua. Lalu terlihat wanita yang berbaju kuning menimpali. Apa maksudmu? Apa kami selama 6 bulan terakhir membuatmu merasa kurang? Saat kamu kembali, Kaneta memberikan pakaian dan tasnya untukmu. Apa itu masih tidak cukup? Tanyanya kepada Lor. Lalu Lor yang mendengar itu bergumam dalam hati. Apakah kamu pikir aku pembuangan sampah untuk menampung barang-barang bekas? Tanyanya dalam hati. Lalu wanita yang berambut merah berkata, mungkin kakak merasa aku belum cukup memberinya. Bagaimana kalau aku memberikan setengah uang jajanku untukmu? Lalu di sini kita ketahui, nama wanita ini adalah Kaneta Mahoto, putri angkat keluarga Mahoto. Lanjut, jangan menangis. Kamu memberikannya belum tentu dia mau menerimanya, ucap wanita berbaju kuning sambil mencoba menenangkan Kaneta yang sedang menangis. Wanita itu bernama Merese Mahoto, ibu dari keluarga Mahoto. Lalu Merese melanjutkan dengan marah. Kamu lihat, adikmu begitu memikirkanmu dalam segala hal. Berikanlah sedikit sesuatu untuknya juga, ucap Merese kepada Lor. Menikah dengan keluarga Iskandar? Menikah dengan tuan muda lumpuh dari keluarga Iskandar? Tanya Lor. Lalu terlihat Lor yang memperlihatkan dokumen kehamilannya, lalu dia melanjutkan. Ya, aku sudah hamil. Selama dia bisa menerima itu sebelum menikah, aku bisa mempertimbangkan untuk menikah dengan anak itu, ucapnya dengan kesal. Sedangkan Merese yang mendengar semua itu sangat marah. Lalu dia berdiri dari duduknya, dia ingin menampar Lor. Kamu tidak punya malu, ucap Merese. Lalu terlihat tangan Merese yang ditahan oleh seorang laki-laki. Sudahlah, jangan mencari masalah. Lalu kemudian pria itu berbicara kepada Lor. Aku akan memberikanmu 2 pilihan. Membunuh anak itu dan menikah dengan keluarga Iskandar, atau keluar dari rumah ini. Pria ini bernama Brandon Mahoto, ayah keluarga Mahoto. Lalu Lor menimpali. Aku memilih bayi ini dan memutuskan hubungan, ucap Lor dengan tegas. Lalu terlihat Brandon yang begitu marah sampai penyakitnya kumat. Kamu gadis pemberontak, ucap Brandon kepada Lor. Sedangkan Kaneta yang sedang membantu Brandon agar tetap tenang berkata, ayah, jangan bersikeras, jangan marah lagi. Mungkin kakak baru memikirkannya sesaat. Mana bisa dia hidup di luar tanpa apa-apa. Sedangkan Lor yang mendengar hal itu menimpali. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini.
Aku juga akan mengembalikan semua tas dan pakaian bekas pemilik aslinya, ucapnya sambil menyeringai sinis. Lalu terlihat Lori yang telah keluar dari rumah tersebut, dan masih terdengar suara Brandon yang berkata, "Kamu gadis pemberontak, gadis pemberontak." Kemudian, scene berpindah memperlihatkan sebuah tempat dengan bangun-bangunan dan toko fashion. Terlihat di jalan itu ada Lori yang sedang memandangi ponselnya. Kemudian Lori menelpon seseorang. "Halo, Stephen Guntoro, kan? Apakah kamu masih ingat sebulan yang lalu di kamar 818 Hotel Grand Chandra?" Lalu terlihat seseorang yang ditelepon oleh Lori berada di sebuah kantor. Lalu scene flashback ketika pria di dalam telepon itu mengingat kejadian 1 bulan yang lalu. Terlihat pria itu yang sedang berjalan tertatih-tatih. Kencan buta ini beraninya membiusku. Lalu terlihat ada seseorang yang sedang mengikuti pria tersebut. Lalu pria itu menangkap tangan Lori yang kebetulan sedang lewat di tempat itu. "Permisi, aku sedikit mabuk. Bisakah kamu membantuku menyewa kamar presidensial di hotel sebelah?" ucap pria itu kepada Lori. Setelah mengingat kejadian tersebut, pria itu menimpali. "Apakah kamu gadis itu?" tanyanya kepada Lori. Lalu Lori menimpali. "Namaku Lori. Aku berada di Jalan Bragi. Jemput aku sekarang. Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu." Kemudian terlihat pria tadi bergegas ingin pergi menjemput Lori. Nama pria ini adalah Stephen Guntoro, Presiden Grup Kandara. "Cari tahu informasi tentang Lori. Aku ingin latar belakangnya sekarang," ucap Stephen kepada asistennya. Lalu terlihat sebuah mobil. Dan di dalam mobil itu ada Stephen dan asisten khususnya yang bernama David. Terlihat Stephen sedang membaca informasi tentang Lori. Kisah hidup Lori cukup menyedihkan. Dia diculik ke desa terpencil pada usia 3 tahun. Dia baru kembali ke keluarga Mahoto setengah tahun yang lalu. Tapi dia dikucilkan oleh keluarga Mahoto, ucap David menjelaskan. Kemudian terlihat mobil Stephen yang berhenti di depan Lori. Terlihat Lori dari cermin mobil Stephen dengan latar belakang yang tidak rumit. "Apa yang terjadi malam itu seharusnya tidak menjadi perhitungan," ucap Stephen. Lalu terlihat tangan Lori yang membuka pintu mobil. Lalu dia masuk dan duduk di samping Stephen. "Bagaimana cara membuktikan bahwa kamu gadis di malam itu?" "Sistem pengawasan hotel diretas dan tidak ada yang bisa ditemukan," tanya Stephen kepada Lori. Sambil tersenyum manis, Lori menimpali. "Aku memiliki tahi lalat merah di dadaku. Pada saat itu, sepertinya Tuan Stephen menyukainya," ucap Lori. Dan terlihat wajah Stephen yang memerah setelah mengingat kejadian waktu itu. Kemudian Lori melanjutkan, "Dia cukup tampan, memiliki gen yang bagus, dan cukup baik untuk menjadi ayah dari anakku," kata Lori. Sontak, Stephen yang mendengar penjelasan Lori langsung berkata, "Kamu hamil?" tanya Stephen. "Mungkin," jawab Lori. Lalu dengan perasaan tidak percaya, Stephen menimpali. "Hal semacam ini harus dipastikan. Sekarang ikut bersamaku untuk mengecek kehamilan," ucapnya kepada Lori. Lalu scene berpindah di sebuah rumah sakit swasta Pelita Husada. Terlihat dokter yang memberikan hasil tes kehamilan kepada Stephen. Terlihat Stephen yang melihat dokumen itu. Lalu dokter berkata, "Selamat untuk kalian berdua. Nona ini hamil 4 minggu dan kondisi kandungannya bagus." Sedangkan Stephen yang melihat hasil tes tersebut begitu sangat bahagia. "Aku benar-benar punya anak," ucap Stephen dengan antusias. Lalu terlihat Lori dan Stephen yang sedang berhadapan. Lord berkata, "Aku memiliki hak asuh anak. Kamu dapat memiliki hak kunjungan. Tapi itu harus atas izinku." Lalu Stephen menimpali, "Aku tidak bisa membiarkan anakku satu-satunya menjadi anak haram. Demi anak kita akan segera menikah." Lalu Lori menimpali, "Kita tidak perlu menikah. Biarkan anak ini bersamaku, aku bisa melindunginya," ucapnya dengan tegas. Dengan raut wajah sedih, Stephen bertanya, "Apakah kamu tahu berapa banyak kebencian yang harus dihadapi oleh anak haram? Karena identitas ini, dia harus menerima hinaan dan perundungan yang tak terhitung jumlahnya." Dan terlihat dalam ingatan Stephen tentang dirinya yang di masa lalu ketika dirundung, Stephen adalah anak haram. "Anak haram," ucap anak-anak yang merundung Stephen di masa lalu. Sedangkan Lori yang mendengar penjelasan Stephen bergumam, "Aku tidak menyangka
Presiden grup Kandara yang glamor ini memiliki pengalaman yang begitu menyedihkan, ucap Lore dalam hati. Kemudian Lore menimpali, baiklah, untuk memberi anak itu identitas yang sesungguhnya, aku setuju untuk menjadi pasangan sahmu. Lalu Stephen yang mendengar itu menimpali, oke, tapi kamu masih muda, apakah kamu ingin aku pergi ke rumah keluarga Mahoto untuk berdiskusi dengan orang tuamu? Tanya Stephen. Mereka tidak berhak membicarakan pernikahanku, jawab Lore dengan tegas. Sedangkan Stephen yang mendengar itu hanya bisa menuruti Lore. Kemudian Stephen memanggil asistennya. David, aku mau pergi ke catatan sipil bersama Lore untuk mendapatkan sertifikat. Tolong siapkan segera, perintah Stephen. Sedangkan David yang mendengar perintah itu sempat bergumam. Tuan Stephen sebenarnya, namun dia tidak melanjutkan gumamannya dan langsung mengiyakan perintah Stephen. Kemudian, scene berpindah di kantor urusan agama. Terlihat buku nikah pasangan itu yang distempel. Selamat kepada kedua pengantin baru yang telah mendaftarkan pernikahannya dan menjadi pasangan yang sah dan resmi, ucap pegawai kantor. Kemudian terlihat Stephen dan Lore yang telah keluar dari kantor urusan agama. Terlihat Lore yang melambaikan tangan kepada Stephen. Prosedurnya sudah selesai. Aku pergi dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan, ucap Lore. Lalu tiba-tiba, Stephen langsung merangkul pinggang Lore dan berkata, pengantin baru di hari pertamanya sudah mau kabur, pulang bersamaku, ucapnya kepada Lore. Kemudian scene berpindah di sebuah rumah yang sangat luas dan mewah, dengan dihiasi oleh taman bunga yang subur. Terlihat mobil Stephen yang telah sampai di rumah tersebut. Terlihat Stephen yang membukakan pintu mobil untuk Lore. Langsung dimanja nggak tuh? Oke. Lanjut, terlihat kepala pelayan Jordi yang menyambut kepulangan Stephen bersama para pembantu yang berbaris. Selamat datang di rumah, Tuan, ucap kepala pelayan. Kemudian Stephen menimpali, ini Nona Lore, mulai sekarang, dia akan menjadi nyonya di rumah keluarga ini, ucap Stephen memperkenalkan Lore kepada para pelayan. Lalu terlihat para pelayan yang berbisik-bisik, satu dengan yang lainnya. Tuan Stephen tidak pernah membawa pulang seorang wanita. Gadis kecil ini benar-benar diberkati. Dia tidak perlu khawatir tentang hal itu selama sisa hidupnya. Gosip para pelayan itu. Lalu terlihat Nona Lore yang menyapa para pelayan itu sambil melambai tangan. Kemudian Stephen melanjutkan penjelasannya. Dia sekarang sedang hamil. Atur ahli gizi dan 2 wanita perawat untuk merawatnya sesegera mungkin. Petugas keamanan serta pengemudi juga harus diatur, ucap Stephen. Sedangkan Lore yang mendengar semua itu hanya bisa sedikit keringatan dengan raut wajah yang merona. Sambil tersenyum, kepala pelayan mengiyakan perintah Tuan Stephen. Lalu terlihat kepala pelayan yang memandangi Stephen dan Lore yang berjalan memasuki kediaman tersebut. Lalu segera dia berbalik dan segera menelpon. Halo, apakah ini pusat perawatan wanita hamil? Ya. Aku ingin layanan perawatan paling bagus, ucap kepala pelayan dalam telepon. Lalu scene berpindah di dalam rumah tersebut. Terlihat di meja makan tersedia bermacam-macam makanan yang disediakan oleh Koki. Terlihat Koki Bibilai yang membawakan makanan. Nyonya, makan malam sudah siap untukmu. Tuan dan Nyonya Guntoro dipersilahkan untuk makan malamnya, ucap Bibilai. Dan terlihat Lore yang memandangi makanan yang tersedia di depannya. Sedangkan Stephen yang melihat ada sajian udang di atas meja bertanya, udang bersifat dingin, bolehkah ibu hamil memakannya? Tanya Stephen. Lalu Bibilai menimpali sambil membungkuk. Tuan tidak usah khawatir, udang rebus itu suplemen kalsium dan baik untuk dikonsumsi ibu hamil, ucap Bibilai menjelaskan. Lalu terlihat Stephen yang mengambil udang. Lalu dia mengupas udang tersebut. Kemudian dia memberikan udang yang sudah dia kupas kepada Lore untuk dimakan. Sedangkan Lore yang mendapat perlakuan itu hanya bisa keheranan. Rumor mengatakan bahwa Stephen Guntoro adalah pria lurus yang tidak suka memainkan wanita. Mengapa dia menjadi begitu lembut? Tanyanya dalam hati. Pasti udah kesensem itu Lore kalau dimanja suami terus. Hehehe. Oke. Lanjut, lalu terlihat Lore yang memakan udang itu sambil berkaca-kaca. Udang laut ini lembut dan manis, sangat lezat, kata Lore. Dan terlihat Lore yang meminta nasi semangkuk lagi kepada Bibilai.
terlihat. Bibi Lai yang tersenyum mengiyakan permintaan Lore. Di sisi lain, Stephen yang melihat banyak sekali tumpukan mangkuk makanan hanya bisa keheranan. Makanan yang sederhana ini bisa sangat memuaskan. Kehidupan seperti apa yang dia jalani sebelumnya, ucap Stephen dalam hati. Lalu Stephen melihat Lore sambil berkata, jika nantinya kamu mau makan sesuatu, kamu dapat memberitahu Bibi Lai dan kepala pelayan Jordi agar tidak salah lagi, ucap Stephen. Lalu dengan tersenyum canggung dan sedikit malu, Lore menimpali. Biasanya aku tidak makan terlalu banyak, tapi hari ini aku sangat lapar sekali, ucap Lore. Lalu Stephen melihat ke arah Bibi Lai sambil menginstruksikan agar Bibi Lai mengatur tempat di kamar untuk Lore beristirahat. Sedangkan Lore di sisi lain hanya menghela nafas sambil bergumam. Untung tidak perlu menyempurnakan kehamilan saat hamil. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah menikah dengan pria keras kepala ini? Ucapnya dalam hati. Kemudian Lore diantar untuk pergi beristirahat di ruangan yang telah disiapkan. Tidak lupa Lore berterima kasih kepada pelayan. Sambil melihat Nona Lore, para pelayan bergumam, "Nyonya sangat lucu dan sopan." Setelah pelayan pergi, Lore kemudian mengunci pintu kamar tersebut. Lalu Lore mengambil pistol yang dia simpan di bagian paha. Sambil melihat pistolnya, Lore berkata, mereka tampaknya telah salah paham tentang sesuatu barusan. Kemudian terlihat Lore yang menyembunyikan pistol itu di bawah meja dengan cara memberinya laban perekat. Lalu Lore melanjutkan perkataannya, lupakan saja, mandi dulu deh. Kemudian scene berpindah di rumah kediaman keluarga Mahoto. Terlihat di ruang makan, keluarga Mahoto sedang makan. Lalu terlihat Kanata yang memasang muka sedihnya. Aku tidak tahu sekarang, apakah kakak sudah makan? Dia sedang hamil. Tubuhnya yang terpenting, ucap Kaneta. Lalu Marisa menimpali, kamu gadis bodoh, dia memperlakukanmu seperti itu, tapi kamu masih memikirkannya. Untungnya dia tidak memiliki uang dan tidak bisa hidup. Jadi dia akan kembali dan mengakui kesalahannya, ucap Marisa dengan kesal. Lalu Kaneta kembali berkata, karena kakak tidak memiliki uang, aku khawatir dia melakukan hal-hal yang buruk. Lalu Brandon ikut menyela pembicaraan. Kalau begitu, biarkan dia mati di luar. Keluarga Mahoto tidak memiliki anak perempuan seperti itu, ucapnya sambil makan. Kemudian Marisa menimpali, hamil sebelum menikah pada dasarnya sudah sulit diatur. Mengapa dia tidak bisa bersikap baik dan bijaksana seperti Kaneta? Sedangkan di sisi lain, Lore yang sedang berbaring tiba-tiba bersin. Seseorang pasti membicarakanku. Lalu Sin kembali memperlihatkan Kaneta yang sedang melakukan video call di depan cermin. Terlihat Kaneta sedang melakukan video call dengan ibu kandungnya yang bernama Novita. Bu, kupikir keluarga Mahoto sangat kecewa dengan perempuan jalang kecil itu. Jadi mari kita kembalikan dia dan menikahi si cacat itu untukku. Lalu Novita menimpali. Apakah kamu bodoh? Bagaimanapun mereka masih memiliki rasa, dia tidak boleh kembali. Lalu Kaneta kembali berkata, tapi bagaimana dengan pertunangan dengan keluarga Iskandar? Tanya Kaneta. Ibu Kaneta menjawab, Bu Marisa sangat menyayangimu. Dia pasti akan menemukan cara untuk membantumu menyelesaikannya. Paling bagus kalau dia melakukan kesalahan lagi dan kehilangan identitasnya sebagai istri dari keluarga Mahoto. Jadi aku dan adikmu juga bisa masuk rumah dengan cara yang sah. Kemudian Kaneta menimpali. Baik ibu, aku mengerti. Lalu kita dijelaskan apabila identitas asli Kaneta adalah putri tidak sah dari keluarga Mahoto. Kayaknya, Kaneta ini merupakan anak dari hubungan perselingkuhan Brandon dan Novita. Tapi sepertinya Marisa tidak tahu hal itu. Oke lanjut. Kemudian scene berpindah di kediaman Stephen. Terlihat Stephen yang sedang menunggu sebuah telepon sambil bergumam. Aku memiliki fisik khusus dan hasil dari rumah sakit biasa tidak dapat dipercaya. Aku tidak tahu apakah mereka memiliki hasilnya, gumam Stephen. Kemudian telepon yang ditunggu-tunggu Stephen akhirnya datang. Terdengar di telepon itu berkata, Tuan, sampel darah yang Anda kirimkan pada sore hari telah diuji. Selamat, Anda akhirnya menemukan wanita dengan fisik yang cocok dengan Anda. Lalu Stephen menimpali. Lalu bagaimana kabar dia dan bayinya sekarang? Tanya Stephen. Kemudian berpindah di lembaga penelitian di ibu kota.
Terlihat orang yang ditemani Stephen mengobrol adalah peneliti di ibu kota. Nyonya baik-baik saja. Gan, Anda berbeda dari orang biasa. Dan Anda serta istri Anda pasti akan melahirkan bayi yang sehat dan berbakat. Ucap dokter tersebut. Di sisi lain, Stephen menimpali. Terima kasih, dana sponsor yang diberikan kepada kalian akan tiba dalam 3 hari. Ucap Stephen. Lalu terlihat dokter itu yang mematikan panggilan sambil berkata, aku tidak tahu siapa yang sangat beruntung bisa mengandung anak dari tuan besar ini. Tiba-tiba, asisten dokter itu berlari ke arah dokter sambil berkata, dokter, ada perubahan dalam pemeriksaan sampel darah. Kami menduga respon kehamilan palsu terhadap gen tertentu. Lalu dokter yang membaca laporan itu sontak terkejut sambil ketakutan. Dia berkata, apa sebenarnya dia tidak hamil? Katanya dengan gemetaran. Kemudian dia segera menghubungi Stephen. Namun telepon itu hanya berkata, maaf, nomor telepon yang Anda hubungi tidak bisa menerima panggilan. Kecuali panggilan untuk bagi-bagi sembako. Terlihat dokter itu yang bercucuran keringat. Terlihat dia yang begitu sangat frustasi. Dia berkata, benar saja, aku hanya memiliki akses 1 kali ke nomor pribadi orang besar semacam itu. Sambil memegangi kepalanya yang pusing, dia melanjutkan, sudahlah, tes kehamilan saja bisa salah. Aku terlalu malu untuk melihat orang. Kemudian terlihat asisten dosen itu yang bertanya, dokter, siapa pasiennya? Anda tampaknya menganggapnya sangat serius. Sambil membetulkan kacamatannya, dokter menimpali. Pernahkah kamu mendengar tentang Legio 9 Hispana? Lalu tanpa dijelaskan lebih lanjut, Sin kemudian beralih memperlihatkan Lor yang sedang minum susu pengantar tidur. Saking dimanjanya ya sama suami, hehehe lanjut. Terlihat Bibi Lai dan Lor yang berada di dalam kamar tidur Lor. Sambil mengambil gelas susu itu kembali, Bibi Lai berkata, Nyonya yang baik, besok saya akan masak makanan yang enak untuk Anda, ucap Bibi Lai. Kemudian Bibi Lai keluar dari kamar itu sambil dipandangi oleh Lor. Kemudian Lor bergumam, apakah aku baik? Sebagai orang biasa yang telah berpura-pura selama lebih dari setengah tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan bahwa aku orang baik. Lalu Lor mengambil ponsel. Terlihat dia membuka sebuah aplikasi yang bernama jaringan gelap di ponsel itu. Lalu dia memandangi isi chat di dalam aplikasi tersebut. Terlihat dalam forum chat di aplikasi itu, ada yang berkata, apa kamu sudah dengar? Julie yang memiliki peringkat kedua dalam daftar pembunuhan dunia akan menikah. Lalu orang lain di chat itu menimpali. Julie ini pasti adalah wanita, paruh baya yang kuat, dan tidak mudah baginya untuk memiliki beberapa pria. Lalu chat yang lain menimpali. Sekarang, anak laki-laki muda keluar untuk nongkrong. Mereka harus melindungi diri mereka sendiri, jika tidak, mereka akan menjadi sasaran wanita seperti Julia. Sedangkan Lor yang membaca semua chat itu berkata, apakah itu gosip tentangku? Selain itu, Stephen Guntoro juga bukan bajingan, ucapnya dengan kesal. Nampaknya nama lain dari identitas Lor adalah Julia, yang merupakan seorang pembunuh peringkat 2 di organisasinya. Jadi wajar kalau dia selalu membawa pistol kemana-mana. Oke lanjut. Lalu Lor berbaring sambil ngemil buah-buahan. Terlihat dia masih melihat ponselnya. Terdengar notifikasi dari ponsel itu yang berbunyi, Anda memiliki permintaan suara dari teman Anda, Tata. Lalu Lord mengklik terima. Lalu terdengar suara dari ponsel itu yang berkata, kenapa kamu tiba-tiba online? Mau mencari masalah? Lalu Lor menimpali. Tidak bisakah kamu menungguku untuk memesan? Tanya Lor. Kemudian suara itu kembali berkata, jika aku tidak salah, terakhir kali kamu online adalah karena kamu bertemu dengan pembunuh asing. Dan terlihat adegan Lor ketika masih menjadi pembunuh. Terlihat Lor melompat dari sebuah gedung yang sangat tinggi. Lalu suara di telepon itu kembali bertanya, ku dengar kamu sudah menikah? Apa kamu yakin ingin pensiun? Tanyanya kepada Lor. Sambil rebahan kayak anak kos di sebelah, Lor menimpali. Benar, aku lelah, ucap Lor. Karena ini masalahnya, maka aku berharap kamu menjadi orang biasa selama ya Julie, ucap suara tersebut. Kemudian Lor menyimpan ponselnya. Sambil rebahan di kasur kayak kamu, Lor berkata, anaknya jati orang biasa, ucap Lor.
Kemudian kita dijelaskan kalau Lore merupakan agen andalan Biro Keamanan Nasional yang bernama Julie. Oke, lanjut. Terlihat Lori yang baru bangun tidur sambil meregangkan tangannya. Tempat tidur di rumah Steven sangat nyaman, ucap Lore. Tiba-tiba Steven membuka pintu kamar Lore. Sontak Lore sangat kaget, sedangkan Steven terlihat memerah. Lalu sambil menutupi badannya dengan selimut, Lore berkata, "Bagaimana kamu bisa masuk? Aku masih memakai piyama." Sambil memalingkan wajahnya dari Lore karena malu, Steven menimpali. "Aku datang ke sini hanya ingin menanyakan, apa ada sesuatu yang kamu inginkan? Karena sudah menikah, aku ingin memberikanmu mahar," kata Steven. "Ya, masa suami istri malu-malu kucing? Suami istri kok pisah ranjang? Aneh bin ajaib ngat tuh," kata Mimin. "Hehehe." Oke, lanjut. Tapi, di part selanjutnya, hehehe. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.